application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas, sebenarnya ini fakta lama ya, tapi tidak ada salahnya. Di tengah-tengah serangan yang masif lagi mengenai tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka ini menjadi sebagai pengingat sekaligus sebagai tantangan dari saya bagi Anda yang masih ngoceh ijazah Jokowi itu palsu. Bahkan kepada siapa itu ya, Pak Rismon ya, yang juga katanya ahli digital forensik, yang bilang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu karena pakai font Times New Roman. Wah, itu lucu banget dia tuh ya. Di tahun 80-an sampai 90-an katanya font Times New Roman belum ada. Padahal skripsi saya di tahun itu juga sudah pakai font Times New Roman. Astaga. Nah, sekali lagi ini adalah fakta lama. Tapi ya ini dia, tujuannya adalah sebagai pengingat kepada Anda yang masih ngoceh tadi menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, dan sekaligus sebagai tantangan bagi Anda siapapun ya. Karena sekitar 1 tahun yang lalu sudah ada yang menggugat ijazahnya Jokowi ini yang dikatakannya palsu. Akhirnya dia divonis 6 tahun penjara. Namanya juga Mulyono, Bambang Tri Mulyono. Duh, Mulyono juga. Oke deh, sebelum saya masuk itu ya, seperti biasa ada yang menumpang lewat cepet nih ya. Nah, ini kita lihat Tempo nih. Biasa nih media tempe ya, enak dibacem dan perlu, kata Gus Dur ya. Ini baru-baru ini ya, baru beberapa hari dia bikin berita sia-sia memoles Citra Danantara. Ini Anda perhatikan lah, Tempo itu kalau bikin berita ya kebanyakan, tidak selalu sih ya, selalu nyerang pemerintah. Begini loh, pemerintah mau dikritik sih boleh aja, tapi kalau you kritik, you kasih solusi. Kalau ini bukan mengkritik, mau menjatuhkan, menjelek-jelekan citra pemerintah Indonesia, dalam hal ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Anda baca nih ya judulnya ya, sia-sia memoles Citra Danantara. Ya, dikatakan di sini upaya pemerintah memoles Citra Danantara dengan memasukkan nama-nama besar tak menyelesaikan masalah mendasar, sia-sia saja. Nah, ini kan seakan-akan usaha pemerintah mau sebagus apapun bagi Tempo semuanya sia-sia. Ya terang aja ini medianya didanai oleh asing ya. Nah, kita lihat nih ya sekilas beritanya ya. Ringkasan berita. 1. Reaksi pasar bertolak belakang dengan janji pemerintah bahwa Danantara akan menjadi lembaga yang dapat meningkatkan iklim investasi. Siapa bilang? Kemarin kan sebelumnya udah saya bikin video ya. Itu indeks harga saham gabungan sudah melejit pulih ya. Malah lebih ditutup lebih ya dikit lah 1 poin ketimbang hari Senin minggu lalu sebelum dia jatuh 6-7%. Udah saya bahas ya. Jadi ini ngomong apa sih lu? Oke, ntar saya kasih lihat lagi nih. Penutupan indeks harga saham gabungan kemarin yang melejit lagi. Jadi ini ngomong ngoceh asal bunyi ya. Kedua katanya, keuangan negara sedang mengalami defisit besar. Bukan sekarang aja. Dari dulu juga Indonesia kan kalau ngutang kan untuk membangun infrastruktur dan lain-lain ya pasti defisit lah. Ya, kalau nggak defisit ya nggak perlu utang. Aduh, ngomong apa sih ini ya? Tuh kan, dengan utang negara yang terus meningkat. Udah lama. Ya. 3. Danantara beresiko menjadi beban baru yang akan memperburuk defisit fiskal dan perekonomian Indonesia. Sekarang saya mau nanya Tempo. Lu ahli perekonomian, kalau lu ahli, lu kasih saran dong, bagaimana? Memang lu lebih pintar gitu dari Pak Rosan dan lain-lainnya, orang-orang asing yang lu kritik, ya kan? Aduh,
Di sini bacalah, reaksi pasar domestik terhadap pengumuman struktur pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin 24 Maret 2025 menunjukkan ketidakpercayaan yang tinggi. Dari mana lu melakukan survei? Astaga. Masuknya sejumlah nama besar dalam jajaran, dan itu kan hurufnya makin menipis karena di bawahnya kita harus baca secara berlangganan. Gak sudi saya berlangganan Tempo, sorry ya. Lanjut. Nah, bertolak belakang dengan Tempo, CNBC dia bilang begini, indeks harga saham gabungan naik kencang seperti yang saya bahas di konten saya sebelumnya ya kan. Tiba-tiba ada transaksi nego 18 triliun. Jadi kalau masyarakat itu nggak percaya, bagaimana ada transaksi 18 triliun ya beli saham-saham yang lagi murah itu? Ya kan? Ngomong aja nih Tempo nih ya. Nah ini nih saya kasih lihat ya. Penutupan indeks harga saham gabungan kemarin melejit lagi melebihi Senin lalu. Ya, yang mana Selasanya kan jatuh tuh ya. Ini sudah 6.510,62 sen. Anda lihat di pojok kanan bawah, itu previous close, penutupan sebelumnya. Kan sudah saya sempat bahas ya. 6.472,36 sen. Melejit tuh ya. Berapa? 40 poinan lah kira-kira ya. Melejit ya. Tempo asal ngomong itu ya, bikin malu. Oke, nah, oleh karena itu Ateistan bilang, silakan blokir 4 media yang didanai asing dengan tujuan untuk menciptakan pemberontakan dan menggulingkan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ya, siapa aja? Tempo dan Bocor Alus, kemudian Hukum Online, siapa lagi? Suara.com dan Kata Data. Ini katanya Ateistan loh ya. Ya, setuju juga lah kira-kira saya. Kemudian, nah Ateistan juga inilah dia ada video tuh di bawah ada mukanya Francisca yang sering dipanggilnya Ica ya dari Bocor Alus ya. Nah kan baru-baru ini kan Tempo kan katanya dikirimin kepala babi ya kan, khususnya ditujukan ke Ica yang dicap sebagai teror. Nah ini Ateistan mencuit, masih percaya berita manusia berkepala babi? Satirnya keren nih ya. Dia bilang begini ya. Kemarin Bocor Alus menghina Polri dengan sebutan parcok, partai coklat ya. Dan menghasut rakyat untuk tidak percaya Polri. Dan polisi lah sini sebutnya ya. Loh, kok sekarang minta tolong ke polisi? Ya, kenapa Tempo.co tidak minta tolong kepada asing yang mendanai kalian? Kok mintanya ke polisi yang Anda selama ini nista lah kasarnya begitu ya. Nah di sini videonya nih ada captionnya ya. Bisa tahu isi rapat di istana, isi rapat di Teuku Umar, di rumahnya Megawati. Seakan-akan ada yang bocorin. Loh di sini dikatakan informasi politik ya sudah paling A1, maksudnya sudah paling valid tuh kalau bikin berita. Menurut sumber kami, gitu ya. Tetapi giliran info B2, babi maksudnya, B2 itu babi ya. Masa nggak tahu informasi rapat di istana bisa bocor, tapi informasi mengenai B2 kalau nggak tahu, minta bantuan polisi yang lu nista sebagai parcok, partai coklat. Aduh, kena deh lu sama Ateistan. Lanjut. Saya makin ketawa nih. Nah, ini Vicky sih bikin cuitan nyelekit juga nih ya. Santai sih ya. Dia bilang, Indonesia gelap. No. Indonesia bersatu. Yes, katanya ya. Momen ini ya bikin kejang-kejang, epilepsi, tantrum, muntah berak, mencret tuh ya. Ya, diare para bani lobet gitu ya. Kadrun, anak kebo, dan anak onta, mafia, dan koruptor. Kenapa? Momen ini adalah momen di mana Pak Prabowo mengundang Pak Jokowi buka puasa bersama di istana hari Rabu, ya 2 hari lalu. Padahal mereka kan selalu bikin narasi ada ketidakharmonisan antara Prabowo dengan Jokowi. Ini buktinya Pak Jokowi buka puasa bareng diundang sama Pak Prabowo. Oke, nah di sini
Yang menariknya nih ya, kita lihat dulu nih satu persatu nih. Nah, ada berita ini, waduh bentar nih, ini mengenai ya tadi ijazahnya Pak Jokowi. Nah, kita lihat dulu nih satu persatu ya. Nah, di sini kita lihat dulu nih satu nih ya. Otto Hasibuan, ini berita April, ya hampir 1 tahun lalu ya, 25 April 2024. Otto Hasibuan bilang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terima gugatan ijazah palsu Jokowi. Kenapa? Karena pada waktu itu ada yang gugat. Nah, sekarang saya mau tantang Rismon yang katanya ahli digital forensik. Jangan cari panggung lo. Kalau lu nuduh bahwa ijazah Jokowi 1000%, gugat dong. Dan Anda-Anda yang masih ngoceh, kalau ijazah Jokowi asli, tunjukin dong. Lah, orang udah menang kok dari pengadilan tahun lalu. Kenapa sekarang masih ngoceh? Kalau ada 1 juta orang minta, Pak Jokowi tunjukin. Dan satu persatu tunjukin. Terus mau tunjukin. Terus kalau saya tuduh misalnya, 1 juta itu anak-anak lobet gitu ya. Ijazahnya palsu, ayo tunjukin kalau ijazah lu asli, ayo tunjukin. Kan kayak orang bego gitu ya. Padahal pengadilan dulu sudah memutuskan ya, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terima gugatan yang seperti itu ya. Nah, menariknya lagi, nah ini dia nih, Anda mesti lihat satu persatu biar pinter ya. PT UN pun waktu itu memutuskan tuduhan bahwa Jokowi pakai ijazah palsu tidak terbukti. Ya, kalau udah begitu kasihan deh lu ya. Kasihan banget ya. Di mana-mana lu mau gugat kayak mau apa, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Nah, terus siapa nih yang salah satunya yang menggugat? Nah, ini kita lihat nih. Nah, namanya Bambang Trimulyono. Bambang Trimulyono. Nah, di sini di Detik ya Oktober ya, iya Oktober. Ini malah beritanya juga ada yang lain ternyata ya. Ini Oktober tahun 2022 ya. Ternyata berarti kalau saya lihat urut-urutannya nih ya, kan yang tadi yang disebutkan oleh Pak siapa? Pak Otto Hasibuan ya, itu di tahun 2024. Ternyata ada beberapa gugatan. Yang tadi tahun 2024 kan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terima kan gugatan ijazah Jokowi itu palsu, ya kan? Kemudian yang tadi juga saya sudah perlihatkan bahwa di bulan April juga PT UN juga putuskan tuduhan Jokowi pakai ijazah palsu tidak terbukti ya kan. Ternyata di tahun 2022, nah abang ganteng ini Bambang Trimulyono ya pernah mencabut gugatannya yang bilang ijazah Jokowi palsu. Akhirnya percuma dia cabut. Gugatan sudah berjalan sidang maksud saya berjalan 1 kali terus dia mau cabut nggak bisa. Akhirnya apa? Divonis dia 6 tahun penjara. Karena ya sebut saja menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian dan lain-lain. Pada waktu itu PDIP karena masih menjadi tanda kutip partainya Pak Jokowi, itu ngebela banget. Tapi sekarang nggak tahu deh ya. Nah, jadi di sini Bambang Tri ini ya, dia dulu pertama kali dia menuding bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu yang pertama kali dipakai untuk pemilihan presiden pada periode 2019 sampai 2024. Ya. Nah, kemudian di PN Jakarta Pusat ya, kalau kita lihat di sidang kasus ini ya, menariknya ya, ketika sidang itu berlangsung, Bambang Trimulyo ini menggugat Ahmad Kosinudin. Kalau tidak salah Ahmad Kosinudin yang sekarang koar-koar itu ngebelain Said Didu ya kalau saya nggak salah. Ya tau lah mungkin namanya sama. Apa jangan-jangan iya benar ya, yang soal pagar laut itu ya.
Nah, di sini nggak tanggung-tanggung dia. Dia menggugat nomor 1, Jokowi. Tergugat 2, Komisi Pemilihan Umum yang sering saya sebut ya. Tergugat 3, MPR. Wih. Tergugat 4, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi, bla 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 ya. Nah, oleh karena itu, nah ini lucu nih ya. Dia bilang bahwa KPU itu lalai lah salah satunya ya. Kenapa nggak periksa ijazah Jokowi? Di sini dijelaskan di persidangan itu, KPU itu nggak bodoh, nggak asal-asalan ya. Sejak dia jadi wali kota kan 2 periode, ya kan? Jadi nggak sembarangan, pasti diperiksa lah. Kemudian jadi apa? Gubernur juga diperiksa lagi sama Jokowi ya. Diperiksa lah sama Jokowi, sama KPU ijazahnya ya. Ya, dan kemudian Pilpres, ya pasti diperiksa lagi lah sama KPU. Jadi kalau sampai lolos nih, ini menurut gugatannya, KPU itu bertanggung jawab. Ya, kenapa Ketua MPR juga dituntut? Karena yang melantik gitu ya. Astaga. Jadi dari mana bisa bikin gugatan? Tapi keren dia. Yang ini saya salut gitu ya. Dia bisa berani bilang palsu dan dia melakukan gugatan. Nggak kayak Rismon itu, yang katanya ahli digital forensik. Gugat dong, saya tantang Anda. Jangan cuma cari panggung, itu ijazah Jokowi 1000% palsu. Gugat. Kenapa dia berani cari panggung begini? Karena dia tahu kalau dia cuap-cuap kayak begitu, Pak Jokowi bukan tipe orang yang dihina. Kan dia bilang, saya dihina, diam. Dibully, dijelekin, diam. Dicaci, diam. Kalau Pak Jokowi yang mau gugat, kena itu Rismon. Karena Rismon tahu Pak Jokowi bukan tipe orang yang suka gugat-gugat. Tapi kalau dia digugat seperti oleh Bambang Trimulyono, iya dia kasih Oto Hasibuan lah yang hadapi. Ya kan? Tapi kalau cuma ngoceh-ngoceh aja, didiemin aja sama Pak Jokowi. Sampai mencret tuh, dia ngoceh aja terus deh. Ya? Ya? Jadi begitulah. Makanya saya duga ini dulu si Bambang, bukan si Bambang, si Rismon sekarang. Kalau Bambang dia nggak nyangka. Dia pikir dia gugat, dia bisa menang kali ya. Saya nggak tahu juga Bambang Trimulyono ini kenapa berani gugat ya. Ternyata menurut berita, dia itu residivis. Residivis. Anda carilah beritanya, Bambang Trimulyono residivis. Dipakai sama siapa ya? Nah, oke lah, saya nggak peduli lah dia dipakai sama siapa gitu ya. Nah, ini menariknya juga, ternyata pada konferensi pers 11 Oktober 2022, UGM juga sudah menggelar konferensi pers. Jadi konferensi persnya UGM sudah berkali-kali, ya, yang menegaskan ijazah Jokowi adalah asli, ya. Astaga, masih aja ya, dicari-cari terus. Tapi udahlah ya, akhirnya divonis penjara 6 tahun. Nah, kemudian Tempo menurunkan berita mengenai polemik ijazah Jokowi. UGM beri penjelasan soal penggunaan font Times New Roman. Adalah di konten saya sebelumnya, Anda dengerin aja ya. Jadi di berita Tempo juga ada nih fotonya Jokowi ketika suatu acara apalah ini saya lupa ya. Dia berfoto dengan teman-teman seangkatannya di UGM. Masa orang sebanyak ini sengaja dikumpulin buat mendukung bahwa ijazah Jokowi asli? Enggak lah, memang teman-temannya. Dan ini menunjukkan, iya teman kuliah nih. Pak Jokowi dulu pernah kuliah di Fakultas Kehutanan. Lah ini dia, ya. Aduh, masih ngoceh ini, itu. Capek deh, gitu ya. Nah, jadi panjang lebar dah Tempo memberitakan soal apa ya, tudingan dari Rismon yang ngaku ahli digital forensik. Padahal Rismon itu juga lulusan UGM dulunya. Dan sekarang kalau nggak salah dia mantan dosen Universitas Mataram. Makanya pihak UGM menyayangkan. Kenapa itu Rismon kok begitu? Nah, saya menyayangkan kenapa Pak Jokowi tidak gugat ya. Kan namanya dijelek-jelekin. Tapi ya kita sudah tahu lah Pak Jokowi. Dicaci saya diam, dijelek-jelekin saya diam, dihina saya diam. Tapi terakhir sama Deddy Sitorus dia ngomong, tapi ada batasnya. Nah mudah-mudahan juga ada batasnya nih buat soal yang
ijazah palsu ini. Ayo dong Pak Jokowi, marah dong, marah. Aduh, saya gemes banget nih sama orang-orang yang seperti ini ya. Aduh. Jadi, saudara-saudara, Bapak Ibu, lovers and haters. Sudahlah ya. Kalau Anda masih suka dengar orang masih ngoceh-ngoceh soal ijazah Pak Jokowi palsu, forward aja video saya ini ya. Dan kepada Anda ya yang merupakan ternak banteng mencret, marah tuh kalau saya sebut ternak banteng mencret. Kenapa? Saya disebut ternak Mulyono katanya. Ya Anda ternak banteng mencret atau ternak abah gitu ya. Ngerti kan maksudnya ya? Iya, kalau komen itu nggak pakai otak. Karena kebanyakan mereka ya mau pendidikannya tinggi kayak apapun bebek dungu. Ya, masih ngoceh, udah tunjukin ijazahnya. Buat apain tunjukin ke lu? Ya. Rendah sekali kalau Pak Jokowi terpancing sama tuduhan ijazahnya palsu, kemudian dia panggil orang, nih ijazah gua nih, ini ijazah gua nih. Itu terlalu rendah buat Pak Jokowi. Cukup dari pihak UGM yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Kalau nggak percaya, you gugat yang namanya UGM. Nah itu saya suka juga tuh. Suruh Rismon itu menggugat rektor UGM. Tuduh dong bahwa rektor UGM memberikan keterangan palsu. Gugat di pengadilan. Cari panggung, jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma ngomong di media sosial, saya ahli digital forensik, 1000% ijazah Jokowi palsu. Itu cari panggung, pansos namanya. Jangan tanggung-tanggung bos kalau pansos. Gugat sekalian tuh rektor UGM seperti Bambang Trimulyono. Ya nanti lu juga divonis penjara lah ya. Berani nggak Rismon? Berani nggak? Nggak berani dia. Nggak berani. Kalau Rismon berani gugat, catat nih, kalau Rismon berani gugat dan dia menang, saya tutup channel saya. Saya nggak ngomong lagi di YouTube. Catat tuh, kasih tahu Rismon. Kalau dia berani gugat dan dia menang, dan terbukti ijazah Jokowi palsu, saya tutup channel saya. Oke? Semoga ini jelas ya, dan ini adalah klarifikasi terakhir. Dan saya tidak akan ngomong-ngomong lagi deh soal ijazah Jokowi palsu. Itu ngomongannya udah memuakkan lah sebenarnya. Oke? Jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.